Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu. Perkenalkan, nama ibu Mutiara Anissa dari Prodi PGSD. Di sini ibu akan membahas tentang pengukuran besaran kinematika dan dinamika. Ukuran besaran yang pertama yaitu satuan. Mempunyai suatu ciri khas dalam pelajaran fisika. Pengukuran besaran. Dalam fisika terdapat 6 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, masa dengan satuan kilometer, waktu dengan satuan sekon, temperatur dengan satuan Kelvin, arus listrik dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan candela. Satuan baku waktu adalah sekon atau detik. Selama bertahun-tahun, sekon didefinisikan sebagai 1/86.400 hari tata surya. Pada saat ini, sekon didefinisikan lebih sama dalam radiasi frekuensi gelombang-gelombang mikro yang dipancarkan oleh atom Celsius 133 ketika melewati dua keadaan tertentu. Satuan baku tersebut merupakan bagian dari sistem internasional atau SI yang merupakan versi baru dari sistem metrik meter kilogram sekon atau bisa disebut dengan MKS yang diperkenalkan di Prancis 2 abad yang lalu. Kita lanjut. B. Pengukuran dan ketidakpastian. Pengukuran teliti sangat diperlukan dalam fisika. Namun demikian tidak ada pengukuran yang secara mutlak. Dalam pengukuran terdapat ketidakpastian. Kita lanjut. Yang C. Pengukuran panjang, luas, dan volume. 1. Pengukuran panjang. Bila kita ingin mengukur suatu benda, maka kita harus memiliki alat ukur yang sesuai dengan panjang benda yang diukur dan telitian yang diperlukan. 2. Pengukuran luas. Jika kita akan menghitung luas suatu permukaan, kita dapat menggunakan rumus-rumus yang baku sebagai berikut. Contohnya, untuk luas permukaan suatu persegi panjang yang mempunyai panjang L dan lebar W. 3. Pengukuran volume, zat padat dan zat cair. Mempunyai volume konstan tetapi mempunyai berbagai bentuk. 4. Pengukuran massa dan berat. Banyaknya materi dalam suatu benda mempengaruhi sifat-sifat tertentu. 6. Pengukuran waktu, alat waktu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kinematika. Gerak benda merupakan kejadian yang kita amatin dalam kehidupan sehari-hari. Kajian tentang gerakan benda dan kaitannya dengan gaya dan energi disebut kinematika. Kecepatan sesaat ketika Anda mengendarai sepeda motor pada jalan yang lurus dan menempuh jarak 80 km dalam waktu 2,0 jam. Maka besar kecepatan rata-rata adalah 40 km per jam. Percepatan. Jika kecepatan benda yang bergerak mengalami perubahan, dikatakan bahwa benda itu dipercepat. Gerak dengan percepatan konstan. Gerak satu dimensi dengan percepatan konstan. Gerak semacam ini sering disebut gerak lurus berubah beraturan dalam. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dinamika. A. Gaya dan gerak. 1. Hukum pertama Newton. Sebuah benda yang diam akan tetap berdiam, dan sebuah benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada interaksi dengan benda lainnya. Gaya. Gaya dapat didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang dapat mengubah kecepatan suatu benda. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton memberikan definisi kualitatif tentang gaya yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu gaya neto yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali massa benda dan percepatannya. 4. Hukum ketiga Newton. Bila sebuah benda melakukan gaya pada benda lain, benda kedua melakukan gaya yang sama tetapi berlawan arah terhadap benda pertama. Materi yang terakhir yaitu B. Energi dan momentum. Dalam fisika, usaha atau kerja adalah besaran yang merupakan besarannya perubahan yang ditimbulkan oleh gaya ketika gaya itu bekerja pada suatu benda. Usaha gaya dilakukan oleh konservatif, tidak tergantung pada lintasannya. Pembahasan dari saya ucapkan terima kasih atas
pembahasan dari Ibu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.